Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Sa'labah ini ada salah seorang sahabat paling rajin salat berjamaah di masjid. Padahal kehidupannya Sa'labah ini termasuk sahabat juga yang paling miskin. Sebelum azan dikumandangkan, sudah datang ke masjid untuk menunggu masuknya waktu. Tapi anehnya Sa'labah ini, apabila selesai sholat, apabila imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka Sa'labah ini cepat-cepat berangkat pulang ke rumahnya. Ternyata keadaannya Sa'labah ini diperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Sa'labah berjumpa dengan Rasulullah. Rasul bertanya kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, saya melihat kamu sholat ini seperti orang munafik. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Kamu setelah salam langsung kau balik ke rumahmu, tidak wirid, tidak berzikir, tidak berdoa. Salam ini seperti orang munafik." Apa kata Sa'labah, "Ya Rasulullah, saya ini cepat-cepat pulang ke rumah ada sebabnya." Kata Rasulullah, "Apa sebabnya?" "Istri kami sekarang berada dalam keranjang. Sementara saya ini pakai yang saya pakai, giliran istri kami nak pakai sholat. Saya giliran masuk keranjang. Saya termasuk sahabat yang paling miskin. Makanya Rasulullah, doakan saya Rasulullah menjadi orang kaya." Kata Rasulullah, "Coba lihat Rasulullah kaya apa tidak?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa kau minta kaya?" Terus berjalannya waktu, satu ketika Rasul menyapa Sa'labah. Kata Rasulullah, "Apa kabar Sa'labah?" Nah, kata Sa'labah, kalau ditanya, saya ingin bertanya kepada Rasulullah. Saya ingin minta kepada Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah, supaya kami menjadi orang kaya. Setelah sholat bisa saya berzikir, membaca Al-Quran, berdoa. Kata Rasulullah, "Wahai Sa'labah, kalau kita menjadi orang kaya itu, ada hak-hak harus dilaksanakan." Kata Sa'labah, "Apa ya Rasulullah hak-hak orang kaya?" "Pertama adalah mengeluarkan zakat, membantu fakir miskin, rajin bersedekah, rajin berimpak, membantu orang-orang yang lemah." Kata Sa'labah, "Aman itu Rasulullah, kalau saya orang kaya pasti laksanakan itu." Baik. Rasulullah mengambil 2 kambing kibas, betino dan jantan. Lalu kemudian Sa'labah didekatkan sama Sa'labah, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kayahkanlah Sa'labah melalui kambing ini." Setelah itu diserahkanlah kambing itu pada Sa'labah, kemudian Sa'labah balik ke rumahnya. Sa'labah ini kambingnya berkembang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bertambah. Akhirnya Sa'labah menjadi orang kaya. Yang dulunya Sa'labah sebelum azan di masjid sudah datang, sekarang sudah mulai masbuk. Yang dulunya Sa'labah dia masbuk, sekarang mulai sudah Assalamualaikum, imam baru datang. Pada akhirnya Sa'labah tidak datang ke masjid, gara-gara mengurus kambingnya. Satu ketika Rasulullah bertanya, "Kemana Sa'labah?" Kata sahabat, "Sa'labah bukan Sa'labah dulu. Sekarang Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Mengurusi kekayaannya sehingga tidak sempat lagi untuk salat berjamaah." Kata Rasulullah, "Celaka Sa'labah." Akhirnya Rasul mengutus salah seorang sahabat untuk minta zakat. Abu Bakar disuruh untuk minta zakat kepada Sa'labah. Kesampainya Abu Bakar ke tempat Sa'labah minta zakat, Sa'labah tidak mau kasih. Lupa janjinya. Abu Bakar kembali ke Rasulullah. Kata Rasul, "Bagaimana?" Kata Abu Bakar, tidak mau Sa'labah makan zakatnya. Bahkan suaranya sudah berbeda dengan yang dulu. Diutus lagi Umar bin Khattab untuk minta zakat. Begitu juga. Kata Rasulullah, "Sudahlah.
Akhirnya salabah. Dari hari ke hari, kambingnya mati 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu banyak kambing yang mati, dia sadar. Lalu kemudian Sa'labah membawa beberapa kambing untuk bersedekah, melakukan zakatnya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak boleh menolaknya. Akhirnya Sa'labah menjadi orang miskin seperti tidak kalah. Oleh karena itu, satu pelajaran bahwa lebih banyak orang sukses, lebih banyak orang menjadi hamba yang sukses ketika diuji dengan kemiskinan. Banyak orang gagal berantak ketika diuji dengan kekayaan. Oleh karena itu, marilah kita, kalau kita menjadi orang kaya, berguna kekayaan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, berimpat dan berzakat. Tapi kalau kita miskin, jangan minta kaya, karena kaya itu adalah sesuatu yang berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya daripada kisah ini adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki jangan sampai menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.